situ. Bentar ya. Hai. Maaf ya. Aduh, kenapa nih? Dan kita bahas tentang laporan dari lembaga keuangan syariah nggak sih? Kalau di RPS sih gitu ya, tapi kita cuma bahasnya tuh 3 doang. Jadi BI, OJK, sama Connect doang. Kamu udah baca-baca belum? Aku sih udah baca, cuman aku masih bingung gitu loh sama yang ngebedain antara 3 lembaga itu sebenarnya apa. Emang sih jujur emang agak mirip ya, tapi sebenarnya tuh mereka tuh ada bedanya ya. Jadi gini loh, kalau BI itu tuh mereka tuh ibarat kayak sistem HP kita lah. Jadi kalau misalnya dia rusak sedikit gitu ya HP jadi mati total gitu. BI itu kayak mastiin ekonomi kita ini stabil. Mereka nggak fokus ke makro prudensial aja. Jadi dia atur nilai rupiah, terus atur sistem moneter itu biar sistem keuangan kita tuh jadi stabil. Nah, sementara OJK ini kayak fitur security-nya lah di aplikasi. Mereka yang ngawasin tiap kayak lembaga keuangan, kayak bank syariah atau pasar modal itu biar semuanya tuh jujur, sehat dan juga sesuai aturan. Jadi nggak ada tuh kayak duit nasabah atau main curang lah mereka nya. Nah, terus yang next yang ketiga itu ibaratnya kayak project manager gitu lah. Mereka tuh yang bikin rencana besar gitu untuk ngatur strategi biar semua sektor termasuk industri halal ya itu bisa bareng lah dan nggak jalan sendiri gitu. Gitu ya. Oh begitu bedanya. BI itu buat yang stabilitas sistem, kalau OJK yang pengawasan dan keuangan, tapi kalau Connect yang buat rencana buat hasil ekonomi syariah ke depannya. Benar banget. Soalnya di makalah kita juga dibilang kan masalah utama itu bukan cuma soal aturan sih, tapi juga kayak sinerginya juga gitu dari antar lembaga tersebut. Masih banyak yang belum pakai layanan syariah, padahal sebenarnya teknologi ini masih ada. Iya sih. Aku juga baca kalau nggak salah tuh baru kemarin nih awal bulan Juni kemarin kita tuh ada revisi P2SK sih. Itu sebenarnya aku masih bingung sih isinya sama aturan yang udah tertulis di sebelum-sebelumnya. Oh iya lagi, aku lupa bilang. Jadi benar, aku sebenarnya udah baca-baca juga dan udah ngeringkas juga. Jadi di sini aku nulis. Jadi sebenarnya ada 2 intinya yang terkait impact-nya gitu lah ya. Yang pertama itu dia OJK ini harus bikin kayak roadmap gitu loh biar bank-bank syariah kecil ini tuh bisa merger lah, bisa gabung gitu, nggak didominasi sama bank gede doang gitu kan, misalnya DSI doang gitu, tapi bank-bank syariah lainnya juga bisa merger. Nah terus yang kedua, bank syariah juga sekarang dibolehin kolaborasi sama fintech, jadi tuh makin gampang lah kalau misalnya kita mau nabung atau investasi syariah gitu lewat aplikasi. Berarti jauh lebih fleksibel ya dibanding sebelumnya. Betul karena apa ya, kan dana nasabahnya tuh sekarang aturannya tuh makin ketat gitu, jadi investasi kita tuh masih tetap aman lah, nggak campur lah sama duit operasional bank. Tapi sebenarnya tuh kayaknya ada yang sesuatu ya apa ya, merasa kayak ada yang kurang gitu sih, walaupun ini udah direvisi. Iya sih, emang masih ada yang kurang. Kalau kata aku sih kayaknya literasinya deh masih benar juga sih. Di makalah juga kita di pendahuluannya bilang kalau dari OJK kan kata OJK inklusi keuangan syariah juga masih di 13%, jadi masih stagnan gitu loh. Kayak percuma aja nggak sih, kayak maksudnya regulasinya udah ada tapi masyarakat juga di luar sana masih bingung bedanya antara bank syariah sama kontan gitu. Tapi emang yang bikin susah itu sebenarnya gabungin dari 3 lembaga itu sih, dari BI-nya, OJK-nya itu kan gak gampang banget, apalagi ada yang namanya konsektoral yang mereka pun pasti ngerasa kalau mereka lah yang lebih penting dari lembaga yang lain. Terus kita masukin lagi lah di bab analisis kita. Oke, kita tuh